Halo, selamat pagi teman-teman sahabat Muardi Wae. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara hari ini Selasa 23 Maret 2021. Nah, untuk acara Muardi Wae pada hari ini kita akan membahas tentang pelayanan bedah plastik di era pandemi. Mungkin teman-teman memang ingin tahu lebih banyak ya, bedah plastik itu apa, seperti itu. Kemudian selama pandemi ini di Muardi masih melakukan atau tidak, layanannya apa saja, seperti itu. Nah, nanti kita akan berdiskusi dan mendapatkan pencerahan dari guru saya, Dr. Dewi, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik ya Dok ya. Baik. Monggo Dr. Dewi, kita awali dulu dengan menyapa pemirsa. Baik, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semuanya. Baik dokter, mungkin kita mulai aja dok. Jadi ini kita pengen tahu selama pandemi ini dok, sebenarnya masih intens tidak pelayanan bedah plastik yang ada di Muardi ini. Tapi sebelumnya mungkin dokter bisa memberikan informasi dulu kepada kami pemirsa semua, apa saja sih pelayanan bedah plastik yang bisa dilakukan di Muardi itu dok, seperti itu. Baik, jadi saya menjawab dulu pertanyaannya ya. Mengenai bedah plastik, apakah tetap melakukan pelayanan selama era pandemi? Alhamdulillah bedah plastik tetap melakukan pelayanan. Bahkan di awal-awal era COVID itu sendiri justru pasien bedah plastik banyak, khususnya trauma, karena untuk pasien-pasien trauma pada saat itu di rumah sakit tipe D, C maupun B itu masih belum ada penunjang ruangan maupun kamar operasi untuk perawatan pasien dengan COVID, jadi otomatis semuanya arahnya ke rumah sakit tipe A, yaitu rumah sakit Muardi. Jadi pasien di saat itu malah justru banyak. Ya, jadi tetap melakukan pelayanan. Hanya memang karena itu kasusnya adalah kasus urgent dan emergensi, maka tetap kita lakukan. Tapi pada saat awal pandemi memang yang untuk kasus-kasus elektif sementara kita slow down dulu pada waktu itu, tapi maksudnya tetap dilakukan. Maaf dokter, mungkin pemirsa tidak tahu nih dok, maksudnya kasus emergensi sama kasus elektif seperti itu dok. Ini baik. Definisinya dokter. Ya, jadi kasus emergensi dan jadi ada kasus-kasus itu dibagi menjadi 3, kasus emergensi, kasus urgent, dan kasus elektif. Kasus emergensi adalah kasus-kasus yang memang membutuhkan penanganan secara segera dan cepat. Karena kalau tidak dilakukan penanganan segera dan cepat akan menyebabkan istilahnya morbiditas bahkan sampai mortalitas. Morbiditas itu kecacatan, mortalitas itu kematian. Jadi memang harus segera dilakukan, baik morbiditas terhadap misalnya kehilangan jaringan atau kehilangan salah satu anggota tubuh atau bahkan kehilangan nyawa, mortalitas. Itu emergensi. Untuk urgensi adalah kasus-kasus yang dilakukan segera tapi tidak sampai mengancam nyawa. Jadi memang masih bisa ditunda, tapi dalam kurun waktu kurang lebih maksimalnya adalah sekitar 10 hari sampai 14 hari, itu urgensi. Tapi kalau untuk kasus yang elektif itu adalah kasus yang terencana atau kasus-kasus yang ditangani tapi membutuhkan perencanaan yang memang harus optimal. Jadi kasus-kasus yang misalnya ditunda pun dia tidak akan menyebabkan gangguan fungsi maupun gangguan sampai menyebabkan kehilangan nyawa, itu elektif. Baik. Ya, baik. Nah, mungkin dilanjutkan lagi dok. Tadi dokter menjelaskan karena waktu pas awal-awal pandemi ini masih banyak rumah sakit tipe lain yang belum buka, jadi lebih banyak pasiennya itu menumpuk di rumah sakit Muardi karena dia tipe A. Jadi justru malah makin banyak. Semakin kesini dok, itu akhirnya juga tetap semakin banyak atau tadi dokter tetap harus memilah-milah yang urgensi, emergensi dulu atau bagaimana dok? Kalau untuk tetap banyaknya masih tetap banyak, hanya memang tetap dilakukan pelayanan untuk semuanya, hanya memang kita akan membuat skala prioritas. Jadi misalnya yang emergensi dan urgent memang harus segera dikerjakan, sementara yang elektif memang harus disiapkan dulu lewat poli untuk screening pasiennya, kemudian protokol kesehatannya supaya si pasien itu tadi bisa dilayani dengan hasil outcome yang optimal. Pasien safety-nya bisa tercapai. Baik dok. Baik, itu ya teman-teman. Jadi dijelaskan oleh Dr. Dewi ternyata
masih tetap ada meskipun tadi dipilah-pilah antara kasus emergensi, kasus urgensi dan kemudian elektif seperti itu. Mungkin sekarang ke jenis-jenis dok, jenis-jenis dari apa saja sih dok sebenarnya bedah plastik itu melakukan pelayanannya atau jenis dari pelayanannya seperti itu dok. Baik, saya ada PowerPoint atau slide bisa di ini enggak ya coba. Bisa di slide so ya. Sudah dok, sudah muncul. Baik, jika ditanya tentang apa sih bedah plastik itu, jadi bedah plastik itu sebenarnya adalah salah satu cabang ilmu kedokteran, khususnya kedokteran bedah. Karena saking perkembangannya banyak, akhirnya menjadi banyak ilmu cabang kedokteran bedah, ada bedah ortopedi, bedah syaraf, bedah digestif, bedah onkologi, kemudian bedah toraks kardiovaskuler, bedah anak dan bedah plastik. Nah, kenapa kok bedah plastik menggunakan istilahnya bedah plastik? Iya, bukan karena plastik ya. Iya. Nanti mikirnya. Kok bukan pakai nama menyebut salah satu organ atau menggunakan apa indikator usia atau apa. Jadi kenapa kok disebut bedah plastik? Kadang-kadang ada orang masyarakat yang tanya apa operasinya nanti menggunakan bahan-bahan dari plastik ya katanya. Iya beneran. Iya dok, karena mikirnya plastik gitu ya dok. Betul. Jadi bedah plastik itu berasal dari kata atau dari istilah Yunani yaitu plastikos. Nah plastikos ini artinya adalah mudah untuk dibentuk atau dibentuk atau di molding ya, jadi diubah atau dibentuk, mudah untuk diubah atau dibentuk. Nah, seperti bahan plastik, jadi mudah untuk diubah atau dibentuk. Makanya digunakan istilah bedah plastik itu sendiri, ya. Nah, jadi bedah plastik ini tujuannya adalah untuk memberi nilai tambah terhadap suatu kondisi atau kondisi klinis tertentu pada pasien, ya. Nah, untuk apa saja yang dikerjakan atau ditangani oleh spesialis bedah plastik? Jadi ada 2 kategori besar, makanya dalam istilah gelarnya disebut spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik karena di situ menangani bedah rekonstruksi dan bedah estetik. Itu yang membedakan dengan bedah yang lainnya. Iya, kalau bedah yang lainnya ya hanya direkonstruksi saja. Iya. Mereka tidak terlalu berpikir terhadap finishingnya atau outcome-nya itu bagaimana sih. Pokoknya yang penting secara hanya di fungsi ya dok ya. Apakah jadi, kalau di plastik ini juga nanti mempertimbangkan indahnya, outcome-nya, finishingnya. Jadi itu yang membedakan. Nah, untuk bedah rekonstruksi adalah suatu tindakan bedah di mana membuat atau mengubah kondisi pasien yang awalnya itu adalah ada suatu kelainan atau kecacatan untuk diubah atau dibentuk menjadi atau mendekati normal. Seperti itu. Nah, contoh-contohnya apa untuk bedah rekonstruksi? Misalnya seperti kelainan pada kraniofasial. Kraniofasial itu seperti bedah kelainan kepala ya dan wajah. Contohnya pada sumbing bibir dan langitan. Kemudian kasus-kasus kelainan tangan seperti sindaktili. Sindaktili itu jarinya dempet. Kemudian polidaktili atau jarinya lebih dari 1. Kemudian kelainan seperti Apert syndrome, Grusong syndrome, jadi kelainan bawaan kepala misalnya, jadi tumbuh kembang tulang tengkorak. Nah, kemudian ada lagi seperti luka bakar, kemudian kelainan genitalia itu kelamin ya, seperti hipospadi, epispadi dan lain-lain, itu adalah masuk dalam ranah bedah rekonstruksi. Nah, kalau untuk bedah estetik adalah tindakan atau prosedur bedah yang dilakukan untuk mengubah atau membuat suatu kondisi pasien yang sebenarnya secara pandangan dalam wilayah tersebut itu sebenarnya normal, tapi dia ingin menjadi super normal. Nah, ini di sini ada nilai lebih gitu ya dok ya? Ya, mempunyai nilai lebih. Jadi di sini sebenarnya adalah membuat individu A menjadi A+, bukan A menjadi B atau A menjadi Z seperti pada film-film Face Off itu sebenarnya tidak seperti itu. Ya, jadi untuk bedah estetik sebenarnya itu ya. Nah,
Untuk bedah estetik sendiri adalah bisa seperti body contouring, kemudian facial rejuvenation, ya, kemudian dan lain-lain itu banyak. Nah ini slide-nya contohnya seperti ini. Nah ini tadi ya dok ya. Iya. Nah ini luka bakar juga macam-macam kan ya dok ya, maksudnya ada yang ringan, ada yang sampai tergantung derajatnya ya, atau mungkin dokter yang menjelaskan. Kan pernah juga dokter ketemu pasien yang dia luka bakar ya hanya sekedar melepuh saja, tapi ada juga yang sampai kemudian butuh perawatan, sampai kemudian lapisan paling dalamnya kelihatan, seperti itu. Itu juga memang ini ya dok ya, butuh pengobatan tersendiri juga, butuh tata laksana tersendiri juga ya dok ya. Betul. Jadi untuk luka bakar memang yang paling penting kalau misalnya di rumah ada non sewu, misalnya anaknya, saudaranya, atau orang tua atau keluarganya yang mengalami luka bakar, ini yang paling penting adalah harus diketahui sebabnya dulu, penyebabnya. Apakah karena penyebabnya air panas pun juga intensitasnya beda-beda. Ada yang air panas yang mendidih, yang baru betul-betul dimasak kemudian lagi mendidihnya, dengan air panas yang misalnya sudah ditaruh di termos yang sudah agak lama, otomatis nanti akan menyebabkan derajat luka bakarnya pasti akan berbeda. Itu yang pertama, air panas. Kemudian api itu juga akan berbeda, apalagi kalau misalnya si pasien sendiri misalnya pada saat kontak dengan sumber panas itu tidak ada bahan pelindungnya, itu pasti akan kalau kena langsung sama Anda kan pasti akan berbeda. Kemudian luka bakar karena listrik, kemudian luka bakar karena uap panas. Jadi misalnya mungkin tidak kena sumber panas secara langsung, tapi kalau misalnya ada kebakaran, kemudian si pasien ada di ruangan tertutup yang tanpa ada jendela segala macam, sehingga menyebabkan si pasien menghirup hawa panas atau udara panas itu sendiri, itu juga bisa menyebabkan luka bakar yang disebut trauma inhalasi. Ini justru menyebabkan kematian yang cepat karena menyebabkan pembuntuan dari saluran nafas, sehingga menyebabkan si pasien itu tidak bisa bernafas, sehingga menyebabkan kematian itu. Kemudian luka bakar karena kimia, contohnya adalah misalnya karena bahan-bahan kimia seperti asam, basa, atau campuran. Jadi dulu pernah ada juga ya kasus-kasus yang seperti non sewu yang dilakukan face off di Surabaya waktu itu juga karena akibat disiram air keras. Itu juga pernah dulu saya juga menangani ada kasus pasien yang karena pasiennya ulang tahun, kemudian diberi surprise oleh teman-temannya kuliahnya, disiram sama bahan kimia. Jadi akhirnya luka bakar sampai 70%. Alhamdulillah pasien bisa selamat dan alhamdulillah juga sudah kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala, 70% waktu itu. Dan sumber panas yang lain ya. Jadi untuk derajatnya memang ada banyak, ada derajat ringan, kemudian derajat sedang dan derajat berat. Untuk ringan biasanya adalah seperti misalnya kalau si pasien itu kalau berjemur di terik matahari yang pas lagi terik-teriknya, kan sering ya kalau misalnya lagi di pantai kemudian berjemur, selesai kan rasanya kayak panas, kayak perih-perih di kulit, apalagi untuk area-area yang tidak kena atau tidak tertutup baju biasanya akan merah-merah, itu namanya sunburn. Kalau seperti itu hanya diberikan krim yang untuk pendingin saja, jadi tidak ada terapi khusus. Tapi kalau misalnya yang sudah derajat sedang dan dalam di mana terbentuk gelembung cairan, itu memang kalau misalnya gelembungnya itu belum pecah, boleh untuk dipertahankan dulu sampai dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Nanti baru dipecah. Tapi kalau misalnya katanya airnya isinya steril, jadi tidak akan saya pecah deh. Tidak begitu. Kalau sudah beberapa hari, justru itu nanti akan jadi tempat ngumpulnya kuman. Jadi akhirnya malah proses penyembuhan lukanya jadi terganggu. Jadi memang harus segera dipecah kalau sudah sampai di rumah sakit yang bisa menangani secara definitif untuk luka bakarnya. Nah, kemudian untuk yang luka bakar berat itu biasanya memang untuk kasus-kasus yang seperti percobaan bunuh diri atau tentamen suicide ya, atau yang memang bunuh diri, atau yang memang kebakaran di mana si pasien itu tidak bisa atau terperangkap dalam suatu gedung atau ruangan sehingga dia tidak bisa keluar. Jadi paparannya atau kontaknya terhadap sumber panas itu lama dan panjang ya istilahnya. Di luka bakar ringan nih dok, mungkin kadang pemirsa atau teman-teman ini ngadepin anaknya misalnya dok ya, atau dirinya sendiri. Ini bener nggak sih dok, misalnya habis kena habis goreng gosong gitu dikasih odol, itu sering kan dok seperti itu, dikasih odol biar katanya biar dingin seperti itu. Kadang tata laksana di rumah seperti itu. Sebenarnya yang bener gimana sih dok kalau yang kalau baik, jadi memang saya pernah
menemui juga ya, memang mitos-mitos seperti itu masih banyak ya. Ada yang kasih odol, ada yang kasih obat merah, kemudian ada yang ditutup pakai daun pisang. Ya, jadi kayak dianggap lemper kali ya. Iya emang ada, itu pasien sampai mungkin nggak ada selimut jadi tutupin daun pisang. Jadi lucu-lucu memang. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada kasus luka bakar, misalnya di rumah atau di tempat kerja atau di outdoor, jadi yang paling penting adalah yang pertama jauhkan si korban dari sumber tempat kejadiannya atau sumber apinya. Itu yang jauhkan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah segera disiram dengan air dalam suhu ruangan. Jadi itu tujuannya adalah untuk menetralkan efek panasnya itu. Jadi bukan air dingin ya dok ya? Bukan, suhu kalau biasa ya? Kalau air biasa ya? Kalau suhu dingin malah nanti jadi frozen pipe. Jadi malah apa namanya? Tuh teman-teman dengarkan. Kadang suhu ruangan aja ya. Jadi kadang tuh dok dibawa ke rumah sakit udah ada odol-odolnya gitu ya dok, udah ada, malah menyulitkan dokter yang menangani. Jadi kalau diberi odol atau lain-lainnya malah menyulitkan pada saat dibersihkan. Jadi malah justru nanti akan menyebabkan luka bakarnya malah tambah dalam karena pada saat dibersihkan harus digosok. Begitu. Nah, yang hati-hati adalah pada pasien anak-anak atau bayi atau orang tua yang misalnya tidak bisa mobilisasi. Mobilisasi itu maksudnya tidak banyak bisa bergerak, misalnya karena faktor usia tua atau karena stroke atau segala macam. Jadi yang harus hati-hati adalah kadang-kadang menaruh termos di atas kasur, kemudian dalam kondisi terbuka atau mungkin ditutup tapi masih belum kenceng, lah itu pada saat pasien bergerak atau meraih itu tidak sengaja nyenggol, itu airnya jadi tumpah kemana-mana, padahal kan biasanya kan pakai perlak itu ya. Nah itu yang harus hati-hati, jadi betul-betul ditempatkan di area yang jauh dari jangkauan. Nah yang kedua adalah pada pasien anak-anak yang kadang-kadang kalau misalnya mandikan non sewum, ada rumah-rumah yang tidak ada air penghangatnya langsung ya, atau air panasnya ya, jadi kadang orang sendiri ya, harus rebus sendiri. Nah itu yang sering terjadi adalah orang anaknya ikut ngeraih atau segala macam. Nah yang paling penting adalah pada saat menempatkan air panas ini, sebaiknya di embernya itu sudah diisi air dinginnya dulu, air kerannya itu tadi, air biasanya itu, baru setelah itu dimasukkan air panasnya. Yang sering saya lihat atau saya perhatikan adalah justru yang dimasukkan dulu adalah air panasnya, sehingga si anak sambil ini dok, sambil di betul. Jadi seharusnya adalah air dinginnya dulu, baru air panasnya dimasukkan. Nah air dinginnya bisa separuh dulu, tidak perlu harus penuh. Jadi separuh dulu, nanti baru tambahkan sesuai dengan kebutuhan untuk air panasnya. Karena apa? Kalau misalnya ditaruh atau ditempatkan air panasnya dulu di dalam ember atau baknya itu, kadang anak kecil tidak tahu kalau itu masih panas. Jadi dia langsung otomatis dia akan masuk ke dalam ember air panas itu. Jadi akhirnya terjadi luka bakar, dan luka bakar yang sering adalah di area paha bagian bawah, kemudian di area pantat, kemudian di area genitalianya dan tangan, karena dia harus menekan itu. Jadi itu yang saya ingatkan khususnya untuk orang tua atau untuk babysitter ya, untuk yang merawat atau mengasuh anak-anak atau keluarga yang lain. Jadi kalau misalnya mau memandikan bayi atau anak kecil, sebaiknya diisi air dingin, air biasa dulu baru setelah itu diberikan air panas. Iya, baik dokter. Iya. Ini kita sapa dulu dokter, sahabat dari Samarinda dan Banyumas sama Sragen. Halo. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjutkan lagi dok, tadi yang luka bakar ya dok ya. Baik, kalau yang lainnya dok, tadi layanan yang lainnya mungkin bisa kita lanjutkan dokter. Bedah tangan. Ya, bedah tangan ini kadang-kadang dirancukan dengan ortopedi ya. Jadi bukannya terus mau merebut ini enggak, tapi memang untuk bedah tangan atau hand surgery, bedah plastik juga menangani, karena pada pasien-pasien tertentu kadang-kadang juga membutuhkan, saya walaupun patah atau ada luka di situ, saya kepengen tetap di tangan saya itu hasil lukanya itu tidak secara estetik atau secara kosmetik nanti bisa lebih baik. Jadi tuntutan-tuntutan itu makanya bedah plastik menangani kasus tersebut, termasuk sampai yang plexus brachialis injury. Jadi memang ada konsultan untuk handnya itu ada, sampai untuk melakukan sambung jari atau sambung tangan. Namanya prosedur revaskularisasi atau replantasi namanya. Nah, untuk bedah tangan sendiri ada kasus trauma, jadi misalnya seperti patah tulang, kemudian mungkin ada luka ya. Kemudian yang untuk tumor adalah misalnya ada benjolan di area
sekitar tangan itu juga bedah plastik menangani. Kemudian untuk yang kongenital yang seperti yang saya sebut di awal adalah kasus-kasus sindaktili, jadi tangannya dempet, bisa karena bawaan lahir, bisa karena acquired ini didapat. Jadi misalnya si pasien misalnya ada luka di area jari atau tangan, kemudian oleh perawat atau yang merawat, maaf ya, perawat di sini bukan terus langsung saya menyalahkan perawat, enggak, tapi yang merawat itu adalah jari-jari ini digabungkan pada saat membalut. Jadi kalau namanya ada luka di area sela-sela ini, sebaiknya adalah diberi namanya dressing atau penutup yang bisa memisahkan masing-masing area jari sela-sela ini. Supaya tujuannya apa? Supaya ini tidak dempet. Karena kalau misalnya tidak, ini nanti sembuh ya sembuh, tapi jadi dempet, namanya acquired syndactyly. Baik. Atau misalnya yang habis luka bakar itu ya dok ya, kan Betul, bisa juga betul. ya dok ya, tadi anaknya nyemplungin ke dalam gini. Ya dok, ini ada pertanyaan dok dari Mbak Dewi Tania Dewi. Ini pertanyaannya, dok, untuk anak dengan langit-langit sumbing, menutupnya dengan apa ya? Maksudnya mungkin apa caranya gimana gitu mungkin ya dok ya. Kemudian berapa lama untuk proses penyembuhannya? Apakah setelah dewasa langit-langit nanti akan normal? Ini tentang bibir sumbing dok. Iya. Langit sumbing. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dewi. Kebetulan namanya juga sama. Ya, jadi untuk sumbing bibir dan langitan itu memang penanganannya sebenarnya sejak bayi baru lahir itu sebenarnya kalau misalnya dokter anak atau bidan atau perawatnya itu aware, dia pasti akan langsung mengkonsulkan ke dokter bedah plastik. Tujuannya adalah supaya orang tuanya atau keluarga bisa memperoleh penjelasan atau inform concern terkait dengan apa saja sih yang harus dipersiapkan, prosedur apa saja sih yang akan dijalani oleh si pasien. Jadi untuk sumbing bibir dan langit-langit itu memang nanti akan didiagnosa atau diperiksa celahnya itu mengenai apa saja. Apakah hanya bibir saja? Bibir itu bisa bibir satu sisi, bisa bibir dua sisi. Kemudian langit-langit juga apakah kedua sisi langit-langit kena semua, ataukah cuman tidak hanya celah sampai di tengah-tengah atau sampai di belakang gusi, itu nanti akan membedakan juga. Kemudian apakah ada gusinya juga celah. Kemudian apakah ada kelambatan dalam pertumbuhan tulang wajah, karena itu nanti rentetannya panjang. Jadi tahapan penanganan bibir sumbing ini atau sumbing bibir dan langitan itu adalah dari sejak pasien usia 0 hari atau baru lahir sampai usia 17 tahun. Ya, kalau pertanyaannya mengenai untuk penutupan celah pada langitan, itu memang untuk celah pada langit-langit non sewu, karena pada sumbing bibir itu kan sebenarnya dia patofisiologinya atau penyebabnya adalah karena adanya gangguan pada saat di dalam perut ibu kehamilan ya. Itu seharusnya dia lempeng kanan kirinya itu harusnya ketemu di tengah. Tapi karena suatu sebab menyebabkan salah satu lempeng itu atau kedua lempeng itu tidak menyatu di tengah, sehingga menyebabkan celah itu tadi. Jadi sumbing bibir ini kan sebenarnya justru jaringannya kurang, bukan berlebih ya. Jadi kalau kurang begitu memang untuk penanganannya kita tidak akan buang kalau misalnya memang tidak perlu. Jadi sebisa mungkin untuk diberdayakan. Makanya tadi yang disebut dengan definisi bedah plastik adalah mengubah atau membentuk jaringan diri si pasien atau yang dari luar untuk bisa digunakan untuk memperbaiki tadi rekonstruksi. Nah, caranya adalah ya dengan menggunakan modalitas dari si pasien itu sendiri yang kemudian diubah atau dibentuk sedemikian rupa supaya bisa menutup celah yang di sisi tengah. Karena kan celahnya sumbing langit-langit kan di bagian tengah ya. Nah, nanti jangan kaget karena ada celah di sisi samping. Sisi samping itu di samping kanan, di samping dari gusinya, mukosa gusinya, ya. Nanti itu akan dalam perjalanan waktu dia biasanya akan nutup sendiri. Jadi itulah kebesaran Allah itu juga saya juga tidak tahu. Jadi celah di tengah ditutup oleh jaringan yang ada di samping kanan kiri untuk dipindahkan ke tengah. Kemudian sisi samping kanan kiri menjadi celah, itu nanti akan nutup dengan sendirinya. Begitu. Tapi kalau misalnya kadang-kadang ada kondisi klinis di mana si pasien
celahnya lebar sekali, sementara modalitas jaringan mukosanya itu kecil. Itu ada pada beberapa pasien. Jadi dia memang celahnya severe, termasuk yang berat. Nah, kalau misalnya dia sangat sempit, mukosanya sangat sedikit, sementara celah yang ditutup harus lebar, itu kadang tidak bisa ketemu di tengah. Jadi memang kondisi seperti itu memang biasanya akan disarankan untuk yang pertama, mungkin konservatifnya adalah dengan menggunakan seperti modalitas atau protese seperti namanya obturator. Tujuannya adalah untuk memberi penyekat supaya terpisah antara mulut dengan hidungnya. Tapi kalau misalnya nanti si anak sudah besar, bisa bisa dilakukan prosedur dengan penutupan menggunakan bedah mikro namanya. Jadi diambilkan dari jaringan luar, dari jaringan lainnya, kemudian dipindahkan dengan menyertakan pembuluh darah, kemudian ditempelkan di langit-langit sambil disambungkan di pembuluh darah di langit-langit. Itu harapannya. Tapi setelah pasiennya sudah agak besar supaya tidak. Nah, kemudian untuk hasil akhirnya memang tergantung dari modal dari pasien itu sendiri. Jadi pada saat operator melakukan operasi itu biasanya dia akan menilai apakah misalnya celahnya lebarnya seberapa, kemudian modal jaringan mukosanya untuk menutup, kemudian ototnya. Kadang pertumbuhan ototnya antara kanan dengan yang sebelah kiri itu tidak sama. Jadi besar kecilnya tidak sama. Itu saja nanti akan mempengaruhi dari outcome bicara dari pasien. Jadi kadang-kadang bicaranya bisa masih tidak jelas karena ototnya yang kanan tumbuhnya dominan, sementara yang kecil yang kiri tidak selaras dengan pertumbuhan yang kanan. Makanya harus ada prosedur lagi, yaitu untuk speech therapy, untuk menguatkan otot yang ketinggalan untuk tumbuh kembangnya. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, nanti akan ada prosedur lagi namanya faringoplasti dan lain-lain. Jadi memang tidak harus setiap ada bibir sumbing atau kemudian tadi sumbing tadi langsung diterapi ya dok ya. Tetap harus diidentifikasi dulu dia ini sampai derajat yang bagaimana dan apakah tingkat tadi seperti dokter bilang celahnya lebar atau tidak. Nah, ada yang bahkan pas saat dewasa nanti baru bisa dilakukan seperti itu ya dok ya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini berarti di saat dia menunggu dewasa dia membutuhkan alat-alat bantuan khusus berarti dok untuk apa namanya ya untuk menjalankan fungsi dia sehari-hari seperti obturator dan lain-lain itu. Baik. Begitu Ibu Dewi, Mbak Dewi tadi ya untuk pertanyaannya sudah dijawab oleh Dokter Dewi. Nah ini ada lagi dok pertanyaan dari Vero Wikamia. Dok, apakah di Rumah Sakit Muwardi menangani bedah plastik untuk mengkoreksi hidung dan mata? Nah, mungkin kasus-kasusnya ada dulu nggak nih dok, yang bedah plastik untuk mengkoreksi hidung dan mata, pertanyaan seperti itu. Dan apakah bisa dilakukan di Muwardi? Baik, untuk pertanyaan Mbak siapa tadi? Mbak Vero ya, tentang apakah menangani kasus-kasus untuk operasi hidung dan kelopak mata. Nah, ini ada dua, jadi ada rekonstruksi untuk hidung dan mata dan estetik untuk hidung dan mata. Dua-duanya sama-sama bisa dilakukan di Muwardi. Ya, jadi untuk rekonstruksi hidung dan mata adalah kasus-kasus pada misalnya kasus kecelakaan, patah tulang hidung. Kemudian mungkin kecelakaan lalu lintas atau mungkin KDRT atau apa ya, maaf ya, kadang-kadang ada KDRT juga ya, untuk misalnya mungkin ada hantaman di daerah ya seperti itu. Jadi itu juga bisa ditangani. Jadi misalnya luka di wajah, di kelopak mata, hidung segala macam dan patah tulang sekitarnya, atau karena tumor misalnya, itu namanya bedah rekonstruksi untuk hidung dan mata. Tapi ada juga bedah estetik yang dikerjakan untuk hidung dan mata. Salah satunya adalah misalnya sebenarnya secara fungsi dia tidak ada gangguan si pasien, tapi kepengen, saya kepengen kok misalnya saya pakai kacamata kayak saya gini nih ya, jatuh terus jadi melorot terus ya, duduk sedikit jatuh gitu. Jadi harus ada cantolannya. Jadi Mbak Anu ya, jadi saya pengen mancungin hidung, tujuannya supaya kalau saya pakai kacamata tidak melorot-melorot misalnya. Atau misalnya saya kepengen bisa percaya diri untuk menunjang penampilan saya. Atau misalnya saya kalau di foto ini kan sering ya selfie gitu kan, biar lebih keren kalau dilihat dari samping gitu ya. Itu ada, jadi tergantung si pasien. Kalau misalnya memang modalnya dia dari awal adalah hidungnya misalnya rendah, atau misalnya rendah maksudnya pesek ya teman-teman.
biar gak bingung. Nanti kalau saya bilang hidung Indonesia, orang Indonesia semuanya pada marah, karena saya juga termasuk. Ya maaf kalau itu menyinggung. Saya tidak bermaksud menyinggung. Jadi kadang-kadang ada yang saya kepengen ditinggikan, itu namanya prosedur rinoplasti augmentasi. Tapi ada juga yang seperti misalnya pada orang-orang Kaukasoid atau orang-orang luar Eropa ya, itu malah justru dia bingung karena hidungnya kemancungan atau terbentuk ham di hidungnya. Jadi justru dia adalah rinoplastinya adalah reduksi, jadi untuk mengurangi supaya tidak terlalu mancung, karena ternyata kalau mengganggu ya dok ya, terlalu mancung itu jadi kalau melirik ke sana terketahan sama hidungnya. Sama kalau ciuman juga terhalang mbak, kayak film ini, film apa idiot itu kan terhalang. Maka pada patah tulang wajah kecelakaan di luar negeri kebanyakan yang patah duluan hidung dulu karena dia lebih mancung. Kalau Indonesia enggak. Aduh, saya minta maaf lagi. Nah, untuk yang kelopak mata itu ada prosedur untuk operasi estetik untuk kelopak mata. Jadi memang tergantung dari problem si pasien nanti yang akan dinilai oleh dokter. Jadi kadang-kadang ada pasien yang non sewu, saya maunya konsultasi lewat WA saja atau saya mau lewat Instagram saja. Itu sebenarnya hanya bisa menjawab secara umum seperti halnya penjenengan menanyakan ke saya sekarang ini. Tapi kalau kepengen pastinya memang harus si pasien harus berhadapan langsung dengan dokter supaya si dokter paham betul posisi problem klinis dari si pasien. Jadi kalau misalnya si pasien kadang-kadang ini ada juga operasi yang sudah dilakukan oleh pasien-pasien yang masih usia muda. Ada yang usia sudah memang menengah ke atas. Jadi problemnya sudah berbeda. Kalau untuk usia muda biasanya misalnya mereka, saya kok tidak ada telapuannya. Maaf ya, telapuan itu bahasa Jawa. Jadi kalau bahasa Indonesianya lipatan kelopak mata. Itu biasanya pada pasien-pasien dengan ras oriental, jadi tidak terbentuk lipatan mata. Jadi saya pengen dibentuk lipatan matanya. Atau misalnya ada double lid ya, double eyelid misalnya, itu juga akan dikoreksi. Atau misalnya ada epicanthus inversus, jadi itu juga harus dikoreksi karena si sudut mata tidak kelihatan tonjolan untuk yang keluar air matanya itu ya, lubang untuk keluar air mata. Nah, kalau untuk usia yang middle high atau menengah ke atas, itu biasanya problemnya akan berbeda. Biasanya seperti kayak kantong mata, kemudian lipatan kelopak matanya yang udah tambah ya, kayak saya gini ya, wrinkle-nya udah banyak. Jadi otomatis kadang kita harus lihat problemnya apakah hanya sekedar kulit saja, apakah ada kekendoran otot di situ, ataukah ada kelebihan lemak. Kalau misalnya ketiga-tiganya ditemukan, berarti tiga-tiganya harus dikoreksi. Tapi kalau hanya salah satu saja, ya salah satu saja. Dan itu harus ketemu langsung ya dok ya? Iya, karena kan nanti harus dipegang, itu harus diperiksa secara fisik, secara langsung. Kalau secara ini ya nanti saya operasinya juga secara maya, online. Iya, baik. Gitu ya dok ya. Begitu Mbak Vero. Nah ini ada pertanyaan lagi dok dari Ardian Bayua. Ardian, dok, luka bekas kecelakaan apakah bisa direkonstruksi? Maksudnya tampilan kulitnya seperti sebelum terluka atau operasi. Jadi bisa nggak kalau misalnya ada kecelakaan gitu dok, mungkin kan nggak halus lagi seperti itu dok, atau kemudian ada bekas-bekas jahitan atau ada terbentuk jaringan parut atau dan yang lainnya. Nah ini bisa nggak sih dok direkonstruksi seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk bekas-bekas luka operasi ya. Jadi bekas luka operasi itu memang ada, saya bagi menjadi dua. Karena primary healing, penyembuhan secara primer. Penyembuhan secara primer itu karena misalnya luka itu dijahit. Ya, entah itu dengan dokter bedah plastik atau dokter yang lain. Yang kedua adalah secondary healing. Jadi luka itu seperti luka lecet, jadi tidak diotak-atik dengan operasi, tapi dia nanti akan sembuh dengan sendirinya, terbentuk epitel. Nah itu nanti akan menyebabkan hasil parut yang berbeda. Parut ini kalau bahasa kedokterannya adalah scar ya. Kalau bahasa Indonesianya parut atau bekas luka. Nah bekas luka atau parut ini dibagi menjadi dua, normal scar dan abnormal scar. Ya. Untuk normal scar itu yang seperti apa, atau parut normal itu seperti apa? Jadi yang terbentuk seperti hairline scar, seperti garis rambut. Hanya catatannya garis rambut yang bagaimana yang disebut normal scar, yaitu yang
sesuai dengan garis kulit si pasien, namanya Langer's line-nya. Jadi kalau misalnya di dahi, ya Langer's line-nya kan berarti kan begini ya kalau mengkerut ya. Jadi ya Langer's line-nya begini. Tujuannya apa? Manakala luka sembuh, kemudian terbentuk parut atau bekas luka. Jadi seolah-olah garis luka itu atau garis parut itu seperti garis kerutan di tubuh pasien. Itu namanya normal scar. Tapi ada juga yang sebenarnya normal scar karena dia terbentuk hairline scar, tapi dia melawan garis Langer's-nya sehingga menyebabkan walaupun itu garisnya seperti halus kayak benang begitu, tapi untuk si pasien merasa tidak nyaman. Iya dok. Jadi saya walaupun diem, diem aja tetap kelihatan dok. Waduh ini ya. Karena apa? Itu luka-luka seperti itu biasanya disebabkan karena kecelakaan. Karena apa? Dia memang tidak bisa didesain seperti kalau misalnya luka operasi ya. Jadi ya terserah dia kebentur di mana, ya itu lukanya di situ. Jadi memang tidak bisa milih apa boleh buat ya. Makanya dengan normal scar seperti itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau misalnya memang kebetulan regionnya atau regio itu maksudnya adalah area lukanya itu atau bekas lukanya itu, kemudian panjang pendeknya juga masih memungkinkan untuk dikoreksi, insya Allah masih bisa dengan diubah arah parutnya supaya lebih tersamar gitu. Nah, yang kedua adalah abnormal scar. Nah, yang abnormal scar itu tadi yang saya bilang bad scar itu tadi yang sebenarnya dia terbentuk hairline scar tapi dia melawan garis Langer's-nya. Nah, yang kedua adalah yang sering disebut parut hipertrofik dan keloid. Padahal ini dua ini berbeda antara parut hipertrofik dengan keloid. Jadi parut hipertrofik ini adalah lukanya bendol, tapi nanti lama-lama dia akan kempes. Tapi kalau keloid bukannya tambah kempes, tapi tambah gede, tambah gede. Iya, dok. Iya. Sama ini juga sih dok, kalau misalnya pasien habis ada luka bakar di daerah-daerah tertentu, daerah siku misalnya begitu dok, kadang kan malah jadi tidak bisa menekuk kalau penanganannya tidak benar seperti itu dok. Itu karena jaringan parut juga ya dok ya. Misalnya dia luka di daerah-daerah yang misalnya ada lipatan-lipatan, akhirnya malah ya entah karena penanganannya sebelumnya mungkin bukan di dokter plastik seperti itu, timbul jaringan. Saya pernah punya teman seperti itu dok. Jadi habis kena luka bakar ditangani sendiri sepertinya, atau kemudian tidak sampai ke dokter yang memang kompetensinya, jadi terbentuk jaringan, akhirnya jadi tidak bisa berdiri dok ininya si pasien tersebut. Baik, jadi untuk penyembuhan luka memang tergantung dari yang pertama adalah kedalaman luka, kemudian area mana yang terkena luka itu sendiri, kemudian lama penyembuhan lukanya. Idealnya kalau lukanya itu dangkal, seperti tadi yang saya bilang luka lecet, itu kan sebenarnya kan diharapkan dia sembuh dengan sendirinya, secondary healing. Tapi dengan catatan adalah bahwa dalam jangka waktu maksimal 2 minggu seharusnya dia sudah terbentuk epitel. Jadi yang diharapkan adalah sembuh dengan terbentuk epitel untuk yang secondary healing. Tapi kalau sembuh dengan terbentuk parut atau scar itu tadi, nah kadang-kadang problemnya adalah yang pertama, apakah memang lukanya dalam sehingga sebenarnya harusnya dia butuh dilakukan prosedur operasi di situ tapi tidak dilakukan. Yang kedua, apakah mungkin karena proses penyembuhannya memanjang karena mungkin perawatannya yang tidak pas. Ya, tidak pas itu maksudnya bisa pemilihan kan pada saat merawat itu kan merawat luka kan tidak hanya sekedar merawat tapi harus assessment lukanya itu tadi ya, menilai lukanya itu tadinya. Jadi modalitas dressingnya, modalitas mungkin penilaian derajat lukanya itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang mobilisasi. Sebenarnya luka apapun itu sebenarnya si pasien diharapkan segera untuk mobilisasi. Jadi kalau makin lama dia begini saja dalam sekian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama ini otot-otot kemudian tulang segala macam akan atrofi atau mengecil sehingga menyebabkan dia pada saat menggerakkan nyeri. Nah, itu dipersepsikan oleh pasien kadang-kadang, aduh jangan-jangan karena lukanya itu, padahal sebenarnya karena lama tidak bergerak. Jadi akhirnya karena nyeri tambah tidak mau gerak. Makin kaku, padahal sebenarnya tidak ada apa-apa di situ, kan gitu ya. Baik. Jadi gitu. Iya, baik, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Ana. Selamat siang dok, izin bertanya, apakah stretch mark itu tidak bisa dihilangkan tanpa tindakan invasif seperti itu? Nah, mungkin ini dok, ini dulu dok sharing kasus-kasus stretch mark yang pernah dokter hadapi seperti itu dok. Sama ini pertanyaannya, apakah harus dengan tindakan invasif seperti itu dok? Iya, kalau stretch mark itu gimana ya?
Sebenarnya tergantung menyikapinya ya. Kan itu kan karena terbentuk karena jaringan yang melebar ya pada saat kehamilan. Jadi makin besar memang otomatis pada saat dia mengkerut dia akan terbentuk stretch mark-nya makin besar. Memang kalau untuk penanganan secara pembedahan sih memang tidak pernah ada indikasi atau rekomendasi di situ, karena sebenarnya itu ya memang fisiologis, karena memang namanya perempuan habis hamil kemudian melahirkan terbentuk stretch mark itu hal yang wajar. Hanya memang kalau misalnya kepengen dihilangkan ya lebih sarannya adalah yang ke minimal invasif atau yang non invasif, misalnya seperti kayak laser atau penggunaan seperti dermabrasi atau topical agent. Tapi kalau untuk pembedahan kan arah stretch mark-nya kan seringnya malah vertikal ya. Iya, dok, vertikal. Iya. Kalau vertikal begitu mau dilakukan operasi justru malah kebentuk parut vertikal begitu. Iya. Jadi memang tidak sepertinya belum ada indikasi untuk surgery untuk stretch mark. Oke. Baik, Dok. Baik, terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Tanda Cinta. Dok, apakah keloid bisa dihilangkan? Bagaimana antisipasi supaya tidak muncul keloid? Karena saya rencana akan operasi sesar lagi. Ini ceritanya Mbak Tanda Cinta ini mau operasi sesar, jadi pengen ini dok tahu apakah keloid itu bisa dihilangkan atau tidak dan antisipasi biar nggak muncul keloid, seperti itu dokter. Baik, tadi sempat saya singgung sedikit ya Mbak Tanda Cinta, namanya cantik banget. Iya, Tanda Cinta. Iya, jadi untuk parut abnormal itu tadi saya sebut ada bed scar ya, kemudian ada hypertrophic scar, kemudian ada keloid. Hypertrophic scar atau parut yang menebal, kemudian dengan keloid ini sebenarnya berbeda, serupa tapi tak sama. Jadi yang harus dibedakan adalah apakah parut yang menebal itu masuk dalam diagnosa hypertrophic scar ataukah keloid. Kalau hypertrophic scar ini sebenarnya adalah dia atau si pasien itu sebenarnya proses penyembuhan lukanya sebenarnya normal-normal saja, tapi mungkin pada kondisi terjadinya luka tersebut sehingga menimbulkan parut hipertrofik, ada suatu problem pada saat proses penyembuhan lukanya, misalnya lama penyembuhan lukanya, kemudian mungkin material suturingnya atau benang-benang atau bahan habis pakai yang digunakan di situ memicu untuk munculnya parut hipertrofik. Contohnya adalah kalau sesar kan seringnya adalah menggunakan benang yang langsung menjadi daging. Nah itu memang lebih reaktif terhadap proses pembentukan parut sehingga parutnya menjadi menebal. Tapi kalau misalnya itu parut hipertrofik, insya Allah dalam kurun waktu setahun 2 tahun dia akan menepis sendiri. Nah bedanya dengan keloid, kalau keloid ini memang sudah dia itu abnormal wound healing. Jadi dia memang mau ada luka kecil, luka sedang, luka besar, itu tetap akan proses penyembuhannya dia akan terbentuk parut yang menebal dan dia mau dikasih modalitas apapun tetap akan recurrent lagi. Jeleknya di situ memang kalau sudah didiagnosa dengan keloid, berarti ya memang dia tidak bisa disembuhkan seumur hidup. Hanya treatment yang dilakukan adalah untuk mengontrol supaya dia tidak tambah besar atau secara fungsi bisa kita kendalikan. Jadi kalau sudah seperti itu memang harus dievaluasi seumur hidup. Jadi mohon maaf untuk pertanyaannya kalau jawaban saya kurang memuaskan, karena memang untuk keloid memang masih belum ada terapi yang definitif memuaskan. Yang memuaskan ya. Biasanya modalitasnya masih dikombinasi untuk. Oke, baik dok. Ya. Mungkin pertanyaan dari saya ini dok, ini waktu kita tinggal 10 menit dok, ternyata tidak terasa ngobrol ke sana sini. Ini saya ingin bertanya, dok, jadi pernah melihat pasien kecelakaan di daerah wajah seperti itu dok, dan harus dioperasi. Saya melihat setelah dioperasi itu pasiennya jadi memang sulit sekali makan dok, dalam arti ya karena memang banyak waktu itu di daerah wajah, mungkin di tulang-tulang bagian wajah ya dok. Saya melihat kayaknya kalau operasi di daerah tulang wajah itu ribet sekali, sehingga setelah selesai itu dia mungkin memang diedukasi, akhirnya makannya juga disuruh nyedot dulu, tidak ngunyah seperti itu. Mungkin ini dok ingin informasi perawatan pasien-pasien yang habis operasi di daerah wajah. Mungkin ini dok edukasi buat mereka ini dok. Terkait makan nih dok, karena saya dokter gizi nih dok. Terkait makan ini khususnya, karena ya pastikan dia untuk penyembuhan juga membutuhkan nutrisi juga yang diperlukan buat penyembuhan luka seperti itu dok. Ya,
Jadi untuk patah tulang wajah atau perawatan pasca operasi untuk kasus-kasus patah tulang wajah atau kasus-kasus kelainan bawaan lahir di area tulang wajah, kemudian dan juga misalnya kasus tumor atau degeneratif di daerah wajah, itu sebenarnya ditentukan dari yang pertama, misalnya apakah untuk yang terutama untuk patah tulang wajah dulu, apakah fragmen frakturnya, jadi patahan-patahan tulangnya itu bisa dipegang semuanya oleh internal fiksasinya pada. Internal fiksasi itu adalah biasanya seperti plate screw atau kawat atau segala macam, tergantung dari rumah sakit itu misalnya modalitas yang tersedia apa ya. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa terpegang semuanya atau difiksasi semuanya, berarti ada fragmen fraktur yang masih belum fix atau masih belum stabil. Nah, kadang dokter operatornya menambahkan dengan pemasangan arch bar namanya, kawat gigi. Jadi seperti bagel tapi dia dari arch bar kemudian dikatupkan dengan karet. Tujuannya adalah untuk mengimobilisasi si pasien supaya dia tidak melakukan gerakan buka tutup mulut, supaya tidak mempengaruhi fragmen fraktur yang dianggap posisinya sudah bagus, tapi karena gerakan buka tutup mulut itu tadi akan menyebabkan menjadi melengse atau displace dalam bahasa kedokterannya. Nah, kalau seperti itu misalnya pasien baik operasi karena kecelakaan tulang wajah atau karena degeneratif, dia diputuskan untuk memasang arch bar atau kawat, memang disarankan pasca operasi adalah dietnya adalah diet cair. Tapi sebenarnya mau makanan apapun boleh, hanya bentuknya cair itu saja. Jadi mau diberikan karbohidrat, protein, lemak, kemudian buah-buahan dan lain-lainnya itu boleh, hanya diubah dalam bentuk cair. Jadi kecukupan gizinya tetap terjamin. Jadi bukan terus diet cair itu hanya minum air, minum susu atau jus. Ya otomatis untuk si pasien akan kurang untuk kecukupan gizi dan energinya. Jadi memang tidak seperti itu pemahamannya. Jadi boleh. Yang paling penting adalah setelah makan makanan cair itu oral hygiene atau kebersihan mulutnya harus dijaga. Maksudnya jangan sampai ada ampas-ampas makanan yang menempel di kawat-kawat yang terpasang itu arch bar atau di benang-benang yang ada di jahitan-jahitan luka yang ada di dalam mulut, karena itu nanti akan menyebabkan infeksi sehingga luka yang tadinya sudah nutup jadi terbuka karena kan oral area dalam mulut itu kan infeksi kumannya banyak ya, jadi memang harus dibersihkan. Jadi tetap kalau misalnya bisa gosok gigi ya gosok gigi. Kalau misalnya nggak bisa gosok gigi tapi kumur-kumur dengan antiseptik kumur itu ya, itu juga boleh mouthwash gitu ya, cuci mulut. Jadi tetap boleh. Tapi kalau misalnya non sewu si pasien sudah terfiksir bagus fragmen frakturnya semua, kemudian dia tidak dipasang kawat atau arch bar itu tadi, jadi dia bisa buka tutup mulut, justru disarankan untuk si pasien langsung segera untuk latihan buka tutup mulut, kemudian dietnya langsung dia bisa bertahap, jadi bisa langsung diet lunak, dia tidak ada kendala, langsung diubah lagi ke diet yang halus lunak, kemudian langsung diet TKTP seperti biasa. Mungkin hanya disarankan kalau yang seperti kayak yang kenyal atau yang alot begitu memang dihindari dulu, mungkin dalam 3-4 hari bisa dihindari dulu, tapi diubah menjadi kayak daging cacah atau apa supaya itu aja sih. Jadi sebenarnya enggak apa-apa. Ya, baik dokter. Baik dok, ini waktunya tinggal 5 menit lagi ya mbak ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi dok. Mungkin sebelum ditutup, ini dokter ingin memberikan ya penutup dulu buat acara kita hari ini, ya closing statement dok seperti itu. Mungkin nanti kalau ingin bertanya detail tentang tadi estetik, mungkin kita belum bahas terlalu banyak ya dok, ya nanti akan ada sesi sendiri, jadi pantengin aja Muwardi Wae, insya Allah akan ada episode lagi dengan Dokter Dewi. Nah ini kita bahas secara umum. Nah ini mungkin closing statement dulu dokter sebelum kita mengakhiri. Baik, saya mengucapkan terima kasih terhadap Dokter Amel atas kesediaannya untuk menjadi moderator. Gitu. Dokternya udah cantik, kemudian anak juga. Jadi saya tidak grogi ini, saya baru pertama kali tampil. Ya,
Jadi saya ingin menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Solo dan sekitarnya dan mungkin juga di luar area Solo, seandainya memang menginginkan pelayanan di Muwardi. Jadi untuk di Rumah Sakit Muwardi itu sudah ada pelayanan bedah plastik sudah lama sekali. Jadi penjenengan tidak usah khawatir kalau misalnya oh ya saya mau melakukan operasi atau prosedur bedah plastik bisa di Muwardi. Insya Allah bisa. Ya, karena di sini sudah ada 4 staf untuk bedah plastik. Saya sendiri, kemudian ada sejawat saya Dr. Amru Sungkar, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik konsultan, dan kemudian ada Dr. Galuh, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, kemudian Dr. Avandi Wiramur, dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik. Jadi ada 4 dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik yang ada di Rumah Sakit Muwardi. Di sini insya Allah bisa untuk melakukan pelayanan untuk bedah rekonstruksi dan estetik. Tapi memang mohon maaf untuk di Muwardi memang belum ada istilahnya kayak unit khusus atau instalasi khusus atau poli khusus yang untuk pasien-pasien estetik. Mungkin untuk pasien-pasien estetik kadang-kadang merasa tidak nyaman karena kok saya dicampur dengan pasien-pasien yang sakit. Nanti saya kan sebenarnya kan sehat ya. Jadi nanti mudah-mudahan ya kita doakan ya penjenengan nanti aja langsung mention terus saja ke direktur. Semakin banyak Pak Yadir disuruh ke sini aja. Mudah-mudahan biar langsung segera difasilitasi ya untuk pelayanan bedah estetiknya ya. Jadi insya Allah di sini insya Allah bisa untuk penanganan untuk rekonstruksi. Bedah rekonstruksinya adalah kasus-kasus untuk kelainan luka bakar, kemudian kelainan kongenital seperti bibir sumbing, kelainan hypersindrom dan sebagainya, kemudian sidaktili, polidaktili, kemudian kelainan genitalia seperti hipospadi, epispadi, kemudian ada sebenarnya transseksual juga bisa, tapi memang belum pernah dilakukan di Muwardi, tapi sebenarnya bisa, insya Allah ya. Kemudian yang ini yang akan ditangani lagi adalah kembar siam, pemisahan kembar siam. Itu untuk kasus rekonstruksinya. Dan untuk microsurgery juga bedah plastik juga sudah menangani sejak lama. Nah, kemudian yang untuk bedah estetiknya juga sudah selama ada fasilitas yang mendukung, insya Allah akan bisa ditangani di sini. Jadi seperti operasi lip pelopak mata, hidung, kemudian untuk facelift, kemudian body contouring juga ada ya. Jadi monggo aja kalau misalnya mau konsultasi atau memperoleh penanganan pelayanan bedah plastik di sini. Catatan dari saya adalah yang paling penting adalah penjenengan mencari sebelum melakukan prosedur apapun, tanyakan sebanyak-banyaknya kepada dokter yang penjenengan istilah percaya untuk ditanyain, yaitu diajak konsultasi ya, diajak sharing tentang kaitannya dengan prosedur yang akan dijalani. Andai kan memang belum puas, bisa dengan second opinion, third opinion ya. Tapi yang penting adalah istilahnya upayakan untuk mencari dokter yang memang betul-betul kompeten untuk melakukannya. Jadi misalnya memang itu kompeten untuk melakukannya, monggo aja silakan. Baik itu minimal invasif atau yang membutuhkan surgery. Jadi silakan. Jadi yang penting adalah penjenengan betul-betul memperoleh informasi yang tepat dan jelas supaya paham dengan istilahnya manfaat maupun efek samping atau problem-problem yang mungkin bisa muncul di kemudian hari. Itu memang harus disiapkan karena si pasien harus betul-betul siap, apalagi untuk operasi-operasi elektif. Ya, kalau emergency sama urgency memang tidak bisa ada pilihan, tapi kalau misalnya elektif kan masih banyak waktu untuk bisa tanya ya. Jadi itu saja. Dan kalau misalnya nanti ada keinginan untuk menanyakan lagi topik yang lebih lanjut, silakan, karena ini tadi hanya kita memberikan gambaran secara umum terkait dengan kasus-kasus yang ditangani oleh bedah plastik. Jadi kalau misalnya memang ada topik yang diinginkan lagi, monggo aja nanti bisa disampaikan lewat host ya, nanti biar bisa diatur atau dikoordinir untuk topik sesi berikutnya. Ya. Kita agendakan sesi berikutnya ya. Dok ya. Baik. Betul. Oke. Sampun dokter. Mungkin itu teman-teman ya, sudah kita mendapatkan penjelasan yang banyak. Ya, kami menyadari karena ini waktunya juga waktu jam kerja, mungkin belum banyak dok yang bisa bergabung, sehingga
silahkan nanti menyaksikan dari live streaming hari ini untuk dilihat di Facebooknya Muwardi, kemudian di Instagramnya, kemudian juga di YouTube. Dan jangan lupa untuk share, like, komen sebanyak-banyaknya ke siapa saja. Kita berbagi ilmu dan kemudian juga nanti agar banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang memang membutuhkan untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan bedah plastik ini. Mungkin itu dokter, terima kasih banyak atas kehadirannya, sharing ilmunya, kemudian juga tadi sudah banyak sekali yang bertanya, mungkin mereka tadinya tidak terbayang dok, akhirnya sekarang setelah dapat penjelasan, ada lagi sesi tanya jawab lagi besok. Ya, insya Allah nanti khusus tanya jawab gitu. Iya, baik. Terima kasih Dokter Dewi, dokter atas semua penjelasannya pada hari ini. Insya Allah kita agendakan lagi. Dadah, assalamualaikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga bermanfaat.